Pada suatu hari Rasul bertanya kepada para sahabat, siapakah orang yang kalian anggap, kalian hitung sebagai orang mandul? Maka pada waktu itu para sahabat menjawab, ar-raqubul ladzi la yuladulahu. Mandul itu adalah orang yang tidak punya anak. Rasul mengatakan, la, bukan. Walakin ar-raqub alladzi lam yuqaddim min walidayhi. Tapi orang yang mandul atau raqub adalah orang yang tidak bisa mempersembahkan kebaikan dari anaknya. Maksudnya begini Bapak Ibu. Selama ini kita memahami yang namanya orang mandul itu orang yang tidak punya anak. Kita memahami seperti itu. Ya. Dan sebenarnya kalau kita memberikan definisi mandul itu adalah tidak punya anak, ini bukan sebuah aib, bukan sebuah aib. Kenapa? Ini takdir. Ini takdir. Itu bukan sebuah kehinaan. Jadi kalau mungkin ada yang hadir sini nggak punya anak, Anda tidak terhina dengan Anda tidak punya anak, bukan? Coba perempuan yang dicintai Rasulullah, namanya Aisyah binti Abu Bakrin. Itu perempuan yang dicintai Rasulullah loh. Saya sudah bilang ya kalau Rasulullah itu mencintai dua perempuan dalam hidupnya. Yang pertama adalah Ummu Hani, dulu namanya Fakhitah ketika masih belum punya anak, tapi ketika punya anak 4 orang yang paling besar namanya Hani, akhirnya dia terkenal dengan nama Ummu Hani. Itu cinta pertama Muhammad sebelum menikah. Muhammad muda itu pernah jatuh cinta dan dia menikah, dia jatuh cinta kepada seorang perempuan namanya Ummu Hani. Tapi cinta ini ternyata bukan kasih tak sampai, bukan bertepuk sebelah tangan, bukan, karena Ummu Hani pada dasarnya juga cinta kepada Muhammad. Tapi ternyata mereka tidak ditakdirkan Allah untuk bersatu menjadi suami istri, karena ketika Muhammad melamar Ummu Hani, dia sudah terlanjur dijodohkan dengan pemuda yang lain. Dan itu merupakan tradisi yang sangat dihormati pada saat itu untuk menjaga hubungan antara suku. Maka lamaran Muhammad ditolak. Ya, jadi kalau dijadikan film judulnya Cinta Terhalang Adat. Gara-gara adat maka Muhammad tidak bisa menikah dengan Ummu Hani. Terus nanti Muhammad menikah dengan Khadijah. Kalau dari kitab yang saya baca, Khadijah lah yang mencintai Muhammad. Jadi Muhammad itu mendapatkan cintanya Khadijah. Baru nanti Muhammad betul-betul mencintai seorang perempuan lagi ketika dia menikah dengan Aisyah. Jadi perempuan yang dicintai Muhammad itu adalah Ummu Hani dan Aisyah. Kalau menikah itu adalah urusan cinta, maka Muhammad harusnya tidak menikah lagi. Jadi kalau nanti Muhammad akhirnya menikah dengan Hafsah, dengan Sofia, dengan Zainab, dengan Ummu Salamah dan yang lain-lain, itu pertimbangannya bukan cinta, karena kita membaca hadisnya bahwa yang dicintai Rasulullah ya hanya Aisyah, lainnya tidak. Tapi kenapa Rasul bisa menikahi perempuan? Ya ada banyak alasan dakwah, untuk memelihara anak yatim, untuk menjamin kekerabatan, untuk mendakwahkan Islam karena ini adalah anak kepala suku, untuk menghilangkan statement orang-orang Arab yang waktu itu menganggap bahwa kalau sudah jadi anak angkat berarti seperti anak kandung. Maka begitu anak angkat Rasulullah Zaid bin Harisah bercerai dengan Zainab binti Jahaz, Rasul kemudian menikahi Zainab itu untuk mengatakan bahwa anak angkat tetap orang lain. Maka mantan istri anak angkat tetap orang lain, dinikahi Nabi Muhammad karena orang lain. Itu untuk menegakkan, membantah statement seperti itu. Jadi misalnya ada di antara Anda yang mengangkat anak, ini sampai kapanpun tetap orang lain, bukan anak Anda. Banyaklah, tapi yang jelas ketika Muhammad menikah lagi setelah Aisyah, itu dengan perempuan-perempuan yang tidak dicintai sebenarnya. Jadi sebenarnya menikah itu bisa dengan orang-orang yang tidak kita cintai. Contohnya siapa? Nabi Muhammad sendiri, beliau tidak menikah dengan Ummu Hani loh. Kalaupun nanti ketemu dengan Aisyah, itu setelah lama menikah dengan Khadijah. Jadi kalau nanti ada di antara orang-orang pengajian, maaf sudah punya istri, sudah punya anak, terus kemudian nanti reuni, alhamdulillah tahun ini nggak ada reuni karena lockdown semua gitu ya. Terus nanti setelah di reuni ketemu dengan pacarnya zaman SMA dulu, anak istrinya ditinggal, katanya aku menemukan belahan jiwaku, aku harus menikah dengan aku cintai. Itu karena nggak pernah ngaji itu orang-orang kayak gini. Karena Nabi Muhammad bisa menjalani rumah tangga dengan perempuan-perempuan yang tidak dia cintai. Nah, terus dasarnya apa? Dasarnya ibadah kepada Allah, dasarnya hak dan kewajiban, tanggung jawab. Jadi modal cinta itu tanggung jawab sebenarnya. Cinta, I love you, I love you, I love you. Nah,
dasare ra nyambut gawe ya kemetak gitu ya. Nah, kita butuh makan. Tugasnya laki-laki memberi nafkah, bukan memberi cinta gitu loh. Cinta nggak enak dimakan. Gitu. Saya malah ketemu kasus kemarin. Itu saking apa ya? Saking senengnya itu manggil suaminya tuh Cin gitu di depan saya. Bertengkar tuh pakai Cin gitu loh. Kamu masih nggak Cin waktu itu kamu telepon malam-malam sama perempuan itu, kamu nggak Cin, pakai Cin gitu loh, bukan cincin loh, cinta gitu loh. Tapi suaminya selingkuh, yang tiap hari ngomong pakai cinta-cinta ya selingkuh juga kok gitu loh. Nah, ketika akhirnya Aisyah ini menjadi istri yang paling cintai Rasul, bukankah Aisyah ditakdirkan tidak punya anak? Kalau memang Aisyah itu perempuan terhina gara-gara tidak punya anak, maka mandul dalam arti tidak punya anak itu sebuah kehinaan. Tapi Aisyah perempuan mulia, dijamin masuk surga. Jadi bagi orang yang ditakdirkan tidak punya anak, Anda tidak terhina dengan itu, tidak. Nah, kemudian hadis ini datang membawa satu pemahaman baru. Siapakah orang yang kalian angkat mandul yang tidak punya anak Rasul? Oh, salah. Bukan itu. Karena kalau itu sudah takdir dari Allah. Mandul itu adalah kata Rasul, alladzi lam yuqaddim min waladi syai'an. Orang yang tidak bisa mempersembahkan kebaikan dari anaknya sedikit pun. Artinya begini, bahwa Anda punya anak, entah nanti jadi apa ketika dewasa, semuanya butuh biaya, semuanya butuh tenaga, semuanya butuh usaha. Anak Anda yang sekolahnya bodoh, Anda nanti juga nyari sekolah, ya bayar SPP, ya belikan mainan, yang ngasih makan, belikan baju, ngajak jalan-jalan. Anak Anda yang nanti SMA-nya nggak sholat, hamil dengan pacarnya, itu juga uang Anda tabungan juga habis untuk itu. Jadi anak yang nanti jadi seperti apa itu sudah mengambil uang orang tuanya, waktu orang tuanya, tenaga orang tuanya. Semua yang kita keluarkan itu, baik biaya, tenaga, waktu, usaha itu, ibarat pohon yang kita tanam, harusnya besok panen dong. Nah, ketika panen itu adalah anak-anak sudah usia remaja, sudah balik, sudah lepas dari orang tua, sudah selesai sekolah. Dan saat itulah orang tua harus panen. Panen ketaatan anak, panen pengabdian anak, panen baktinya anak. Nah, ketika anak-anak ini sudah saatnya berbakti, ibarat buah harusnya dipanen, kok tidak? Disitulah Rasul mengatakan, itu loh yang benar-benar mandul. Wis nyekolahke anak nganti ngentek ke sawah, ternyata sekarang setelah selesai kuliah nggak bisa menjaga nama baik orang tua.